Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Ghost Project dari US yang tayang pada Desember 2023 dengan genre horror fantasi science fiction. Memperlihatkan para mahasiswa IT yang ambis dalam mengembangkan aplikasi pendeteksi hantu. Bermula dari penemuan teknologi para ilmuwan sebelumnya, niat mereka hanya ingin terkenal dan kaya. Tapi rupanya bikin banyak nyawa jadi taruhan. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Segerombolan ilmuwan membahas korban kebakaran terjadi karena pintu keluar yang tertutup rapat. Dengan membawa teknologi pendeteksi hantu buatannya, suara mulai terdengar dan mereka mau keluar. Tapi hadangan bermunculan, baik dari suara, goncangan, sampai semua orang yang hilang. Dan hanya tersisa satu ilmuwan. Menggunakan bantuan teknologi VR, Brian bisa lihat pacarnya yang udah tiada. Berbincang cukup banyak tanpa jawaban sampai VR itu rusak. Dengan skuternya, Brian ke kampus. Bersamaan dengan Alice yang datang, dalam lift itu mereka sangat canggung. Ketemu sama C-Shop, dia langsung bahas tugas mereka masing-masing. Dan waktu jam istirahat, Brian lagi benerin VR. Lalu Alice sama C-Shop muncul. Ngajak minum bersama dan bersenang-senang nanti malam, tapi Brian gak tertarik dan hanya butuh ruang kosong untuk menggunakan VR-nya dengan leluasa. Alice jadi bahas tentang gedung kosong. Si Sob menimpali, gedung itu tempat yang horor, walaupun tempatnya cukup luas. Cuma Brian gak peduli, tapi pulangnya dia malah mendatangi gedung seorang diri. Masuk semakin dalam, Brian sempat menggunakan VR-nya. Tapi, waktu menelusuri tempat lebih jauh, ada suara yang membawanya ke buku panduan juga teknologi canggih para ilmuwan sebelumnya. Menyalakan alat, suasana tempat jadi makin mencekam. Dan semua terhenti waktu mesin dimatikan. Good luck. See you later, man. Hello? Di mana di dalam klub, Alice sama si Sob ngobrol berdua. Membicarakan Brian yang merasa bersalah karena pacarnya meninggal waktu kecelakaan dulu. Alice paham kalau Brian cukup kehilangan. Kemudian Brian datang dengan teknologi ilmuwan yang ada di dalam gedung. Sempat gak percaya Brian mencuri. Brian langsung bersuara, dengan alat itu kehadiran makhluk lain jadi terasa. Alice minta barang dikembalikan ke asalnya. Si Sob jadi beranggapan gak ada hantu atau semacamnya. Brian jadi memaparkan adanya alat itu bantu mereka meneliti lebih lanjut, baik dari energi yang ada, hanya untuk pembuktian aja. Alice mau mereka berhenti, sebab spiritual bukan hal yang bisa dimainkan. Melanjutkan kalau semua itu bukan lelucon, arwah gentayangan sudah pasti ada. Selain itu, mereka juga nggak tahu apa penyebab dua teknisi tewas dalam gedung tua. Balik ke gedung itu, seseorang sedang membersihkan tempat dan pintu terbuka. Lalu, orang itu dilemahkan dan ditarik kencang. Memandangi foto pacarnya, Brian bawa teknologi ilmuwan ke pinggir jurang. Itu tempat mereka waktu kecelakaan dulu. Berharap bertemu dengan pacarnya, tapi alat gak berfungsi. Dan kembalinya ke rumah, Alice ada di sana. Mereka lanjut ngobrol di dalam. Alice tahu Brian coba mencari keberadaan pacarnya dengan teknologi itu. Lanjut menceritakan kisah kelamnya berpacaran dengan pria kaya tapi suka main fisik. Dengan berat hati, Alice meninggalkan dan berusaha gak mengingatnya lagi. Cuma Brian bilang case mereka berbeda. Yang mana Brian mau ketemu lagi sama pacarnya untuk terakhir kali.
Alice bersuara, para hantu gentayangan ada karena ada sesuatu hal yang belum selesai di dunia dan harus disampaikan. Sedangkan menurutnya, pacar Brian meninggal dalam keadaan bahagia. Akhirnya, Alice ngajak Brian ke rumahnya. Sekedar menunjukkan buku yang tergeletak di lantai, dan waktu malam hari, buku itu berpindah tempat. Paginya, Alice bilang kalau ia menyewa rumah itu dari wanita muda tanpa mengubah posisinya. Awal kali datang lihat buku itu dan meletakkannya ke dalam rak, lagi-lagi buku akan berpindah dengan sendirinya. Si Sob gak percaya, tapi semua itu nyata, energi yang datang dari dimensi lain. Akhirnya, si Sob kasih ide untuk coba teknologi para ilmuwan di rumah Alice. Memaparkan kalau mereka berhasil bisa jadi kebanggaan tersendiri. Dan demi penelitian, Alice setuju. Dengan syarat, kalau sudah ada yang terluka, meskipun sedikit, semua penelitian harus diberhentikan. Memasang kamera dalam ruangan, mereka mau menguji coba teknologi ilmuwan. Malamnya, Alice coba turun sendiri, mengembalikan buku ke rak, dalam layar masih normal. Sampai pergerakan pada mesin ilmuwan terjadi, kamera mulai rusak. Brian coba menyusulnya, yang mana dalam ruangan itu semua buku berterbangan. Mereka semua dapat ancaman, sampai Brian melayang dan terbanting keras. Okay. Sepulangnya, Alice jadi bantu Brian dan lihat foto mendiang pacarnya yang masih tertempel. Pagi harinya, Alice mau penelitian mereka dihentikan. Dan panggilan dari si Sob masuk. Kematian pria yang membersihkan ruangan gedung tua itu lagi dievakuasi. Dalam perjalanan pulang, mereka seperti paham teknologi para ilmuwan itu bikin para arwah jadi marah. Alice membenarkan karena sebelumnya arwah yang ada di rumah juga gak pernah agresif. Mendatangi rumah dalam hutan, di sana mereka mau ketemu sama ilmuwan yang ada dalam buku panduan. Ilmuwan langsung menolak semua kedatangan, tapi Brian menemukan tempat itu dari buku panduan teknologi di gedung tua. Diperbolehkan masuk, Alice melihat sekitar, tapi langsung dihadang. Menjelaskan tentang teknologi temuannya berawal dari teknologi elektromagnetik yang bikin kehadiran makhluk lain jadi terdeteksi. Dari sanalah awal mula penelitian berlangsung. Cuma masalahnya gelombang elektromagnetik yang ada terlalu besar, bisa jadi melukai para arwah dan buat mereka semua marah. Si Sob punya ide agar mereka melembutkan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan digital. Ilmuwan menimpali kalau mereka berhasil akan jadi sejarah berharga. Ke rumah Alice, mereka langsung merencanakan segalanya. Dengan memanggil wanita muda pemilik rumah, Alice menceritakan kejanggalan yang ada, dan mereka mau mencoba teknologi terbarunya. Sudah disambungkan ke dalam VR punya Brian dan juga ponsel, semua gerakan itu terlihat jelas di layar, yang mana pendeteksi mulai beraksi. Tapi nggak terlihat apapun. Sampai suara terdengar, gambar mulai terlihat, dan wanita muda pemilik rumah mendatangi tempat. Mengambil buku yang ada, arwah itu sudah menghilang. Yang mana ibunya cuma mau memberikan buku ke wanita muda sebelum meninggal. Do you see a dark shape? Kira, no! Keberhasilan malam itu mereka rayakan bersama. Selanjutnya, Brian dan Alice menghabiskan waktu berdua. Dan pagi harinya, foto sama mendiang pacar sudah hilang semua. Ke kampus, si Sob bahas teknologi yang mereka kembangkan. Jika berhasil, mereka akan kaya. Bilang kalau sudah membuat ke dalam bentuk aplikasi,
Sisop mau semua orang bisa merasakan hal yang sama. Brian beranggapan kalau mereka belum siap untuk peluncuran aplikasi yang dibuat Sisop. Dari sana, mereka akan menguji coba aplikasi terlebih dahulu. Ke gedung tua sempat cekcok. Alice beranggapan semua itu membahayakan nyawa. Terlebih, arwah yang ada kemungkinan lebih dari 50 korban kebakaran dan lain sebagainya. Kekeh ingin kaya dan terlihat hebat, Brian sama Sisop jadi menjalankan misi berdua. Menyambungkan semuanya, dalam gedung bor menyala dengan sendiri. Alice yang gak tenang jadi nyusul ke dalam. Mengikuti suara yang terdengar, dengan ponselnya ia menelusuri tempat. Aplikasi tersambung, merasakan kegaduhan. Dalam ponsel itu terlihat arwah yang buat Alice terpental. Bor yang mau membunuhnya coba Alice tahan. Berhasil terbebas walaupun terluka. Brian dan Sisop baru mau masuk gedung. Dan Alice datang ke rumah ilmuwan. Tanpa jawaban, Alice mengamati sekitar. Di mana dalam gedung itu Sisop terharu dan mengucapkan terima kasih mendalam ke Brian. Terdengar cukup emosional. Sisop bilang kalau semua kegiatan mereka kali itu akan otomatis terunggah ke internet. Balik ke Alice, ia harap ilmuwan bisa bantu menyelamatkan kedua temannya. Sebab adanya teknologi yang ditinggalkan ilmuwan dalam gedung, mereka terjebak dalam ambisi yang mengerikan. Ilmuwan jadi bilang alasan dia berhenti melakukan penelitian karena adanya perusahaan telekomunikasi yang ada di sekitar sana. Demi mendapati keuntungan lebih, banyak antena yang terpasang. Dan itu menjadi salah satu gangguan baik dari transmisi data, attenuator yang bikin semuanya jadi malfungsi. Artinya sistem pada teknologi ilmuwan gak akan berfungsi atau terlihat mati. Malam itu, mereka coba menjelajah tempat berdua. Dengan menggunakan VR dan tablet, semua terlihat normal. Tapi suara bising terdengar jelas, dan gangguan mulai terasa. Alice sama ilmuwan juga sampai, dan Alice akan merusak sinyal yang ada, memberikan ponselnya. Alice lanjut manjat dengan lengan yang terluka. Teknologi ilmuwan mulai beraksi, semua orang dalam gedung merasakan kehadiran mereka. Memutuskan untuk keluar tapi jalanan dihadang. Ponsel Alice juga menampakkan arwah yang ada, ilmuwan menghilang. Sempat kepleset, tapi Alice mulai memutuskan kabel yang ada dengan susah payah. Lalu dalam ruangan mulai terlihat bayangan. Semua mulai bermunculan, alat itu bekerja. Sampai kabel benar-benar terputus sempurna, pegangan yang gak imbang buat benturan terdengar. Lihat semua arwah yang ada di sekeliling mereka, gangguan yang ada bikin Sisop lari ketakutan. Suara banyak arwah mulai terdengar, Sisop yang histeris kena setrum. Dan Brian menghindari tempat penuh arwah, mendapati kacamata yang ada, melihat hantu di sana. Brian menghindar dan lihat Alice dalam ruangan. Sadar kalau Alice juga sudah meninggal, Brian yang lemah langsung terseret. Balik ke Sisop, dalam keadaan gosong di setengah hidupnya, ia berusaha mengirimkan semua data. Dan semua orang kini sudah meninggal. Hari-hari berlalu, gak ada satu orang pun yang tahu kalau ada manusia di dalam gedung tua. Sisop, what the fuck?
Di akhir scene memperlihatkan seorang wanita yang mengunduh aplikasi penampakan yang dibuat si Soap. Mendapati sinyal yang ada, mengeceknya dengan kamera, wanita itu juga tewas. Film ini menyiratkan, jangan pernah melawan alam dan bermain dengan hal supernatural. Punya uang banyak dan ketenaran gak akan sebanding dengan nyawa. Sebab nyawa terlalu berharga bagi manusia yang berlogika. Jadi, apa sebenarnya yang dicari di dunia? Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Ghost Project. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.